Sejak tahun 1949, ia menyaksikan sengketa yang belum tuntas antara Tiongkok dan Taiwan. Ketika Partai Komunis Mao Zedong menguasai daratan Cina, pemerintah Republik Cina di bawah Chiang Kai-shek mundur ke Pulau Taiwan. Sejak saat itu, dua pemerintahan mengklaim sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas Cina. Republik Rakyat Cina menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Sementara Taiwan dengan 23 juta penduduk, sistem demokrasi, dan memiliki angkatan bersenjata sendiri, berjalan mandiri selama lebih dari 7 dekade. Ketegangan ini bukan sekedar rebutan wilayah. Ini adalah konflik identitas, legitimasi, dan juga ini bisa sewaktu-waktu memicu krisis global. Dalam hukum internasional, status kenegaraan diukur dengan Konvensi Montevideo 1933. 4 syarat berdirinya suatu negara, yang pertama penduduk yang tetap, yang kedua wilayah yang jelas, yang ketiga pemerintahan yang efektif, dan yang keempat adalah kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Taiwan memenuhi semua syarat itu, tapi pada paradoksnya, Taiwan hanya diakui oleh segelintir negara saja. Mengapa? Karena sejak resolusi PBB 2758 tahun 1971, kursi Cina di PBB berpindah ke RRC, sebuah keputusan yang lebih didorong oleh kalkulasi geopolitik daripada hukum murni. Nah, disinilah rakyat menentukan nasib mereka sendiri, berbenturan dengan prinsip integritas teritorial yang dijunjung Beijing dan juga prinsip hukum yang bersama-sama sah, saling bertentangan dan belum ada penyelesaiannya hingga hari ini. Konflik yang terjadi antara China dan Taiwan tentunya sangat berdampak pada kepentingan Indonesia karena dapat memicu kelangkaan teknologi dan lonjakan harga barang akibat lumpuhnya pasokan chip global, serta terganggunya jalur perdagangan laut. Selain itu, keselamatan sekitar 250.000 hingga 300.000 warga negara Indonesia di Taiwan menjadi pertaruhan besar yang menuntut operasi evakuasi massal yang rumit dan tentunya menelan biaya yang sangat besar. Di sisi lain, ketegangan militer ini berisiko meluber ke Laut Natuna Utara dan Selat Malaka, sehingga menyeret perairan Indonesia ke dalam zona konflik kekuatan besar dunia. Oleh karena itu, perdamaian di Selat Taiwan sangat krusial dan demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dalam negeri Indonesia. Tahu nggak sih teman-teman bahwa konflik China dan Taiwan ini bisa berdampak loh ke dapur teman-teman semuanya, mulai dari harga barang yang bisa naik, biaya ekspor yang tinggi, serta bisa saja berdampak kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Yang pertama, kita harus tahu ya bahwa negara China adalah negara dengan produksi terbanyak di dunia. Bahkan perdagangan dengan Indonesia adalah yang tertinggi loh, dan bisa berdampak pada tersendatnya jalur perdagangan internasional dan lain sebagainya yang bisa saja akan menyebabkan bahwa makanan kalian bisa naik harganya. Mulai dari 10.000 bisa menjadi 15.000. Karena pangan, energi, semua diproduksi oleh Cina.